Bang Egy Sujana itu kan memang ketua umum dari TPUA, ya mereka kalau sekjen saya, bendahara umum itu kan sekarang ini ya sudah lama sih Kurnia, ya sama si Rizal Fadila, Bang Rizal itu wakil ketua umum. Kalau Bang DHL sendiri jabatannya Sama wakil ketua juga sebenarnya, ya cuman dia pernah bilang sama Bang Egy udah mau off dulu lah, gitu loh. Poinnya itu. Nah kalau poin yang Anda tanyakan soal ke Solo, ya secara pribadi itu urusan dia memang. Artinya tidak pernah ada konfirmasi kepada sekjen, ya. Ada mau beli buku. Tidak ada konfirmasi kepada sekjen, tidak ada. Terus kepada wakil ketua umum juga tidak ada, gitulah ya. Kan saya tanya, termasuk kepada bendahara umum yaitu Mbak Kurnia juga tidak ada. sebelum berangkat ke Solo nggak diinformasikan kepada anggota TPUA yang lain? Nggak ada. Sama sekali nggak ada. Justru kami tahunya di Metro, si Rahmat itu berbicara. Rahmat berbicara bahwa pertama yang membuka bicara itu adalah si DHL. Ya, setelah DHL berbicara panjang lebar, baru mengajukan minta maaf. Kan begitu, menurut Rahmat ya, yang di Metro TV. Diaminkan oleh Egy Sujana dengan ditutup doa. Istilahnya diaminkan ya, bukan amin gitu enggak. Tapi ditutup dengan doa. Bahkan di doa itu kan ada bahasa istilahnya saya mendoakan ayah saya lah gitu loh, Joko Widodo dari sakit, termasuk kita semua. Jadi itu poin yang bisa saya tangkap dari Metro itu. Namun selebihnya dari soal itu memang tidak pernah ada konfirmasi kepada saya sebagai sekjen, nggak ada. Termasuk kepada tadi Rizal Fadila wakil ketua umum dan Kurnia nggak ada. Termasuk kepada Rustam apalagi ya, korlap lapangan nggak ada. Jadi kami menganggapkan ini apa ya, pihak kucing-kucingan lah. Harusnya kan terbuka aja lah gitu. Nah ini kan supaya menghindari sakwasangka dari publik, sakwasangka dari media apapun, mau online, mau stream dan segala macam termasuk TV. Sebaiknya memang harus diklarifikasi secepat mungkin sama Bang Egy dan Bang DHL. Jadi dia tidak mewakili TPUA, Bang? Tidak ya? Tidak. Sama sekali tidak ada konfirmasi kepada saya sebagai sekjen, ya, termasuk juga kepada wakil ketua umum Rizal Fadila dan kepada Kurnia. Bayangkan aja, saya hanya dan termasuk korlapnya si Rustam. Saya hanya membayangkan begini ya. Mereka ini ya Rustam, Rizal Fadila dan Kurnia tersangka loh di TPUA. Perjuangannya cukup luar biasa. TPUA itu yang tidak tersangka hanya diperiksa kan saya, sekjen gitu loh ya. Jadi seharusnya ada rasa gitu loh yang disampaikan lebih didahului gitu loh. Ada rasa yang harusnya didahului bahwa rasa kemanusiaan itu penting. Jadi kalau ditinggalkan, maksud saya ini 3 tersangka dari TPUA, ya kalian sendiri yang menjawab lah, nggak usah saya lah. Kira-kira Bang, secara organisasi TPUA, apakah akan ada sanksi yang dijatuhkan kepada Egy Sujana dan DHL setelah bertindak sendiri seperti ini? Kalau soal sanksi kita serahkan ke publik secara sosial. Organisasi tidak ya? Kita tidak ke sana, tapi biarlah publik yang jauh lebih luas daripada kita. Tapi kita memang ada rencana berempat ini untuk konferensi pers, nggak tahu kapan. Gitu loh. Soal masalah. Karena kan publik sudah beranggapan bahwa TPUA secara organisasi berdamai. Gitu Bang. Jadi harus diluruskan. Yang jelas, ya saya luruskan. Yang jelas 3 orang tersangka itu tidak ada bahasa damai. Lanjut aja kapan. Saya sudah bicara sama Kurnia, Mbak Kurnia, sama Rizal Fadila dan Rustam. Jalan aja. Saya tidak pernah merasa berdamai kok. Dia bilang gitu. Kalau
kalau itu sepihak, ya berarti kan Bang Egy sama DHL. Cuman saya menyayangkan aja tokoh senior ini kenapa melakukan begitu. Itu kan sudah cermin tidak memberikan contoh yang baik, gitu loh maksud saya. Hanya itu aja. Jadi tidak memberikan etika akhlak yang benar. Jadi harusnya bagaimana sih ya? Ya kalau merasa dia ini namanya dia tim pembela ulama dan aktivis gitu loh ya. Ya harusnya mencoba ya. Dari saya sekjen ada wakil sekjen Arif. Artinya dikomunikasikan saja, nggak usah rapat gitu loh. Seperti yang biasa itu. Tapi karena itu nggak ada ya bagaimana sekarang? Yang nanggung ya 2 orang untuk cepat mengklarifikasi. Korelasi TPUA dengan Habib Rizik itu IBHLS yang DHL seringkali mengkaitkannya itu gimana Bang setelah ke... Saya kira Habib Rizik imam besar kita itu tahu dan mengetahui. Ya, kita serahkan kepada Habib Rizik. Dia kan apakah pembina tertinggi atau penasehat tertinggi di TPUA? Ya bagaimana? Itu tergantung imam besar. Saya tidak bisa mendahului. Kalau dianggap sama imam besar Bang Egy bagus sama DHL ke Jokowi, ya itulah. Tapi kalau dianggap merasa, wah ini kok begini, marah saya, nah, itu juga terserah. Bagi saya secara pribadi tidak masuk di arah itu, tapi silakan saja menggunakan akal yang sangat sehat bagaimana, kan begitu. Nah soal mendapatkan apa dan apa, kita tidak dalam kapasitas itu dan kita tidak tahu. Kalau yang saya waktu itu diwawancara Edi Mulyadi, memang ada selentingan saya mau dititipkan 1 koper US dollar ya. Siapa sampai sekarang belum juga jelas. Jumlahnya hampir 60 lah. Kira-kira begitu. Nah, ditambah lagi AK Ahmad Kozinuddin pernah bilang kan 100, malah di atas kita. Nah, artinya apa? Itu kabar burung lah, katakan begitu. Kabar burung lah itu. Ya kebenarannya kita nggak tahu. Tapi yang jelas harusnya Bang Egy libatkan semua pihak, kecuali TPUA itu cuma 2 orang. Itu misalnya Bang Egy sama DHL, ya udah nggak perlu saya nggak perlu. Tapi saya kan dikejar wartawan, media, ditanya sana, ditanya sini, bukan cuma dari Jakarta, dari mana-mana. Saya mau harus jawab apa? Jadi saya menetralkan aja. Oke, saya kira itu aja. Terima kasih.